Siapa yang gak suka dengar kabar baik ya? Siap-siap ya dengar kabar baik ya. Sepanjang hari ini tema besar daripada apa yang saya bagikan adalah tentang orang berdosa yang diampuni. Dan setiap ibadahnya kalau Anda bisa lihat adalah tokoh-tokoh orang yang menerima kasih Tuhan dan diampuni dengan latar belakang sebutan-sebutan yang enggak tanggung-tanggung. Di mana wanita Samaria ini dijauhi sama orang satu kota. Reputasinya sudah enggak baik di satu kota. Dan kemudian Sakeus, seorang kepala pemungut cukai, dibenci sama bangsanya sendiri karena dianggap pengkhianat, memungut pajak dan menyerahkan kepada kepada yang menjajah mereka, yaitu orang Romawi. Kemudian yang ketiga, perempuan yang kedapatan berzina yang langsung ditaruh di tengah publik dan kemudian dihakimi sama orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian tadi anak yang hilang ada 2 anak di satu rumah, dua-duanya hilang, gitu ya. Kemudian yang mati dihidupkan kembali, maksudnya bukan mati fisik, gitu ya, tapi mati rohani dihidupkan kembali, yang hilang ditemukan kembali, ya. Kemudian yang terakhir ini perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Siapa yang di sini menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, boleh lambaikan tangannya. Saya yang terlebih dahulu akan mengangkat tangan saya tinggi-tinggi dengan cepat dan saya akan melambaikan tangan saya. Dan saya hari ini membawakan ini karena hasil kekaguman saya akan kasih Tuhan. Dan waktu saya mempersiapkan ini, saya semakin kagum sama Tuhan. Karena untuk saya diselamatkan dan diampuni, itu aja saya gak ngerti. Gitu ya, itu aja saya masih terheran-heran dan terkagum-kagum. Orang seperti saya ini diterima Tuhan, dikasihi Tuhan, dikasih kesempatan. Berulang kali, setiap kali saya gagal, Tuhan berikan saya kekuatan, saya digandeng, saya berdiri lagi. Tuhan bawa lagi, saya jatuh lagi, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan topang tangan saya. Apalagi ditambah saya melihat 5 tokoh ini yang berjumpa dengan Yesus di sumur di Samaria, di atas pohon Sakeus berjumpa dengan Yesus. Kemudian wanita yang berzina yang kedapatan dan dia itu sebagai korban juga. Kemudian anak yang hilang ini, ada persamaan Bapak Ibu dari semua cerita dan kisah sepanjang hari ini. Persamaannya adalah Yesus yang inisiatif memulai pembicaraan dengan orang berdosa. Yesus yang inisiatif memulai pembicaraan sama orang Samaria, wanita Samaria itu. Yesus yang sampai di Yeriko, baru sampai, bukan Sakeus, sampai langsung lihat ke atas. Yesus itu tahu kemana Yesus datang. Ada 1 orang yang butuh lawatan. Dan 1 itu berharga, saudara. Anda pikir Yesus mampir ke Samaria, belok dan duduk di sumur jam 12 itu untuk apa? Oh iya, pas lewat aja, saudara, gak pas. Gak ada yang pas, saudara. Itu Tuhan pas-pasin. Karena kenapa orang Yahudi itu gak mau lewat Samaria? Gak mau belok ke sana. Mau lebih jauh, silahkan lebih jauh. Mau muter, mau lebih capek, mending gak mau mampir ke Samaria. Tapi Yesus sengaja, bukan pas, tapi dipas-pasin. Datang ke Samaria karena tahu ada 1 wanita, jelas 1. Karena orang kalau ke sumur itu gak jam 12, saudara. Orang ke sumur itu pagi-pagi. Tapi wanita ini tertolak. Wanita ini dijauhi sama 1 perkampungan. Yesus khusus datang cari 1 wanita Samaria itu. Bukan pas, tapi dipas-pasin. Karena 1 jiwa itu berharga. Begitu juga dengan Sakeus. Yesus sampai di kota Yeriko. Setibanya di tempat, kalau Anda baca di firman. Setibanya di tempat, Yesus langsung berkata kepada Sakeus, turunlah segera. Yesus yang memulai pembicaraan. Yesus yang mengatakan hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, 1 itu berharga. Perumpamaan anak yang hilang, sebelumnya ada lagi yang hilang. 1 dirham yang hilang. 1 domba yang hilang. Semua yang hilang itu 1. Dari mana? Dari yang banyak. 1 domba hilang dari mana? 100. 1 dirham dari mana? 10 dirham.
Tapi satu itu gak dianggap kecil. Halah masih punya 99. Halah masih punya 9. Halah satu gak apa-apa lah, biarinlah masih banyak kok. Saudara, Anda bukan satu orang yang diampuni dari begitu banyak orang. Kita ini gak grosiran saudara. Di hadapan Tuhan kita ini bukan grosiran. Tapi satu ini Tuhan cari sampai ketemu karena satu itu berharga. Yang percaya katakan amin. Ibarat mata Tuhan tertuju satu spotlight untuk Anda, satu seorang diri. Satu spotlight yang begitu silau itu menyinari hidup Anda, tahu nama Anda. Mau menjamah Anda, menjumpai Anda. Spotlight itu khusus untuk Anda sendiri. Bukan lampu yang dipasang di atap untuk rame-rame. Bukan demikian perhatian Tuhan terhadap diri saudara. Perhatiannya itu khusus. Satu orang demi satu orang. Bukan, oh iya saya ini bertobat rame-rame maju altar kok sama yang lain kok. Iman saya rame-rame enggak. Anda mengambil keputusan untuk dibaptis. Menerima Yesus sebagai juru selamat itu pun keputusan pribadi. Dan Tuhan Yesus mengampuni dosa Anda. Begitu personal. Dosa semuanya yang paling dalam sewaktu engkau akui. Di hadapan Tuhan, Tuhan tahu betapa banyaknya dosa kita. Sampai komanya itu Tuhan tahu. Dan diampuni semua. Perhatian khusus untuk kita. Mengampuni saya berbeda dengan mengampuni Anda yang kepasannya sama-sama punya hidung, sama-sama punya mata. Tapi dalam-dalamnya kan beda. Apa yang dialami kan beda. Pengalamannya kan beda. Luka di hatinya kan beda. Masa lalunya kan beda. Semua itu begitu personal. Diampuni satu per satu. Sehingga membuat saya dan Anda adalah menjadi orang yang diampuni. Orang berdosa tepatnya yang diampuni. Dan kisah wanita yang mengurapi Yesus ini kita lihat sama-sama yuk. Di Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Supaya kita tenggelam sekali lagi di ibadah ini. Tenggelam dalam kasih karunia Tuhan. Lihat betapa baiknya Tuhan itu. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai kepada 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ternyata berdosa itu ada levelnya loh. Berdosanya terkenal atau enggak terkenal. Wanita ini terkenal berdosa saudara. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, berkatalah dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Berhenti di sana yuk. Kita sedikit bercerita-cerita ya. Kita sedikit mempelajari Bible story ini. Kita jadikan Bible study. Amin Bapak Ibu yang mau belajar Bible story ini. Mau Bible study, lambai-lambaikan tangannya dong. Haleluya, kita pelajari ya. Sewaktu wanita ini mendengar, kata asli mendengarnya itu know exactly. Artinya bukan cuma oh dengar gitu loh. Tapi dia tahu siapa Yesus. Tahu. Jadi bukan cuma mendengar Yesus mau datang tapi tahu siapa Yesus. Dan wanita ini seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Untuk dia yang terkenal sebagai orang berdosa, cukup susah bagi dia untuk beranikan diri datang ke rumah orang Farisi. Wow, Anda tahu betapa tajamnya orang Farisi sama orang berdosa? Anda tahu betapa tajamnya orang Farisi menyeret wanita dan tanya kepada Yesus,
Bukankah wanita ini harus dilempar dengan batu? Menghakimi wanita berdosa ini dan lupa kalau diri sendiri juga adalah orang berdosa. Wanita ini datang menghampiri Tuhan. Dia menanggalkan ketakutannya. Keinginannya berjumpa Tuhan itu lebih besar daripada ketakutannya masuk ke rumah orang Farisi. Itu yang saya tangkap. Keinginannya untuk ketemu Tuhan lebih besar daripada ketakutannya untuk datang ke rumah orang Farisi. Karena sudah menjadi tradisi, wanita ini dengan reputasi yang tertolak, berdosa itu ditolak pasti. Ditolak, tapi orang yang mau datang mendekat kepada Tuhan harus menanggalkan keakuan. Harus menanggalkan pride, saudara. Kalau kita datang menghampiri Tuhan, masih semua agenda-agenda tentang diri sendiri, kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan berjumpa dengan ego diri sendiri. Mari kita lihat wanita ini yang terkenal sebagai orang berdosa pun waktu dia mau datang menghampiri Tuhan, dia tanggalkan keakuannya. Coba ya, waktu kita baca sepanjang ayat tadi, mana ada ayat yang mencatat wanita ini berdebat, siapakah aku sehingga aku nanti diizinkan. Tidak ada alasan-alasan, tapi yang ada persiapan dia. Persiapan dia di mana dia datang ke rumah orang Farisi, dia mendekat, dia mencium kaki Yesus, dia menyeka, dia membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air mata. Dia menyekanya dengan rambutnya, dia meminyakinya. Dia prepare semua itu untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri. Tapi berbeda dengan orang Farisi ini. Berbeda cara menghampiri wanita yang terkenal berdosa ini. Dan berbeda dengan Farisi yang sudah kenal hukum-hukum. Istilahnya dia ini orang percaya loh, saudara. Tapi orang Farisi ini menghampiri Tuhan dengan logik. Menghampiri Tuhan dengan akal pikirannya sendiri. Logikanya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia itu berpikir begini, Tuhan kok bisa terima wanita ini? Tuhan tidak tahu ya siapa wanita ini. Tuhan kok bisa terima wanita ini berarti Tuhan gak tahu siapa dia. Karena Tuhan gak tahu berarti dia bukan nabi. Karena dia bukan nabi berarti aku gak perlu ikut dia. Aku gak perlu ikut Tuhan. Pernahkah kita menemukan diri kita punya pembicaraan seperti ini dalam pikiran kita? Kalau Tuhan Maha tahu, maka deg. Tuhan masa nggak tahu sih orang yang pelayanan itu tingkahnya apa? Masa Tuhan nggak tahu kalau dia itu begini. Sewaktu kita katakan masa Tuhan nggak tahu, disitulah kita meragukan ketuhanannya Tuhan. Saudara, ingat. Kita tidak bisa mendalami dan menyelami pikiran Tuhan. Orang Farisi ini dengan logikanya, tidak tahukah dia siapakah perempuan ini? Padahal Tuhan itu jauh lebih tahu dari dia. Kenapa? Di akhir daripada ayat-ayat berikutnya nanti kita baca. Tuhan mengatakan dosamu yang banyak. Tuhan bilang sama wanita itu bukan dengan penghakimannya. Dikatakan mengampuni. Diampuni dosamu yang banyak. Jadi kata siapa Tuhan gak tahu kalau itu wanita berdosa. Bahkan Tuhan tahu dosanya sedetil-detil apapun. Yang orang Farisi itu mungkin gak tahu. Pikiran kita loh yang belum dibuahkan dalam tindakan berdosa. Tuhan tahu. Gak ada yang tersembunyi. Bukan cuma Tuhan tahu dosa wanita itu. Tuhan di ayat yang tadi kita berhenti. Lalu Yesus berkata kepada Simon. Simon itu bukan Simon Petrus ya. Tapi Simon orang Farisi itu yang punya rumah itu namanya Simon gitu loh. Sewaktu Simon lagi ngomong dalam hati pikiran gak dikeluarkan gitu ya. Tuhan tahu. Tuhan bilang, Simon ada yang hendak kukatakan kepadamu. Tuhan Maha tahu. Tuhan lagi tahu Simon dalam pikirannya itu bergumul apa. Saudara kita lihat sama-sama Roma pasal 11 ayat 33. Roma pasal ke-11
ayat yang ke-33. Bunyinya seperti ini ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Jangan coba-coba. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jangan sesekali dalam hidup kita, Tuhan tidak tahu saya sudah menunggu berapa lama. Tuhan tidak mengerti penantian saya. Jangan sekali-kali saudara. Tuhan tidak mengerti betapa orang itu bermuka dua. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu. Tuhan melampaui akal pikiran kita. Karena dia tahu. Serahkanlah kendali itu di dalam tangan Tuhan. Berilah Tuhan pegang kontrol dalam hidup kita dan jangan terburu-buru kita yang sibuk mengkontrol semuanya. Kalau Anda begitu sibuk memimpin hidup Anda. Dan bagaimana? Oh Tuhan, pimpinlah ketinggian langkahku. Gimana caranya kita bilang, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Kalau kita mau pimpin sendiri ya Tuhan oke silakan pimpin gitu ya. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pimpin. Dan waktu itu Tuhan jelaskan sama orang Farisi ini. Suatu Tuhan tahu bahwa logikanya orang Farisi ini lagi main. Kalau dia nabi dia tahu dong. Kemudian apa yang terjadi. Ini yang Yesus katakan kepada Simon orang Farisi itu. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, kita ikutin baik-baik. Yang lain 50, 502 nolnya, 51 nolnya ya. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Siapakah di antara orang yang dibebaskan hutangnya itu terlebih kamsia gitu loh. Yang 500 apa yang 50 saudara? Yang 500 lah hutangnya gede gitu ya. Tapi ya sebenarnya ya itu kan menurut logika kita kan. Tapi kalau memang kita gak punya duit 50 ya gede. Bener apa gak bener? Sama-sama gak sanggupnya. Katakan sama-sama gak sanggup. Kita tuh sama-sama gak sanggup membebaskan diri kita dari dosa. Sama-sama gak sanggup. Mau dosa kecil, dosa besar, sama-sama gak sanggup. Karena perbuatan baik, amal kita itu tidak bisa menghapus dosa kita. Hanya melalui satu-satunya jalan keselamatan yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib dengan darah anak domba Allah. Dengan percaya kepada Yesus itulah yang menghapus dosa kita. Tapi ya ini berbicara sama orang logika kan. Berbicara sama orang Farisi kan. Pasti langsung dengarnya, oh jumlah yang besar. Tapi coba kalau kita taruh posisi kita kepada orang yang berhutang. Kita gak bisa bilang sama orang yang dengan darah keringatnya harus bayar 10 juta. Terus kita bilang 10 juta aja gak bisa bayar. Kita gak bisa ngomong seperti itu. Karena buat orang itu 10 juta perlu dia kumpulkan. Mungkin setahun, 2 tahun. Kita gak bisa bilang 10 juta dibandingkan orang yang dibebaskan 100 juta. Oh yang 100 juta itu akan lebih happy. Kalau memang 10.000 pun gak bisa bayar. Dan itu ditolong. Happy-nya itu, kamsianya itu sama bukan? Betul bukan? Kemudian karena ngomong sama orang logik ini, jawabannya itu begini. Ya, jawaban Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Gitu ya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata, bukan betul kebenaran loh ya, pendapatnya itu. Ya oke, pendapatnya itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu. Oh sebentar, sebelum kita lanjut kepada perempuan ini, kita berhenti di ayat 43 ya. Jawab Simon, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Saat Simon menjawab, yang paling besar dihapuskan hutangnya, disitulah Tuhan menegur secara tidak langsung. Tuhan menegur itu bukan langsung tegur, tapi dikasih pancing, gak dikasih ikannya. Artinya Tuhan ada pesan tersembunyi kepada Simon orang Farisi ini. Tuhan bilang, Tuhan tegur, kamu lupa akan kasih karunia yang kamu terima. Kamu lupa
Bagaimana dosa kamu diampuni. Sehingga kamu menghakimi wanita yang berdosa ini. Sehingga melihat dosa orang lebih besar. Kita yang kalau sudah diampuni, kita jangan lupa kasih karunia. Saya ingat kasih karunia Allah sewaktu saya gampang tersinggung sama orang lain. Saya langsung ingat kasih karunia. Betapa tersinggungnya Tuhan sama tingkah saya. Yang penuh dengan cacat dan celah ini. Betapa tersinggungnya Tuhan lihat saya sudah diingatkan jatuh lagi. Apa hak saya tersinggung sama orang lain? Apa hak saya untuk mengatakan dosa orang lain lebih besar? Untuk melihat selumbar di mata orang lain sementara balok di mata sendiri gak kelihatan? Sebuah teguran bagi orang Farisi ini. Bahwa orang ini lupa akan besarnya kasih karunia. Apakah kita diselamatkan dari lumpur dosa yang kotor? Atau kita diselamatkan dari kita sudah keluarga Kristen dan baik-baik saja? Bukan yang wah dosa yang sampai terkenal sebagai orang berdosa gitu ya, levelnya manusia menilai sih. Ini bukan levelnya Tuhan menilai, dosa ya dosa gitu ya. Mau kita diselamatkan dalam keadaan baik-baik. Bukan dalam keadaan orang yang punya reputasi buruk pun. Saudara, yang manapun itu, kita diselamatkan dari kebinasaan, kematian kekal, menjadi hidup kekal. Dan itu sama-sama mahal. Persamaannya kita diselamatkan dari api neraka. Dan itu mahal. Dan kita sama-sama beroleh hidup kekal, itu mahal saudara. Dan Tuhan tanya dengan perumpamaan itu untuk sebuah teguran. Saudara, kita yang sudah diampuni ini jangan lupa sama kasih karunia. Kita yang sudah diampuni ini jangan lupa kalau datang ke Tuhan itu tanggalkan keakuan. Tanggalkan pride-nya kita. Seperti wanita ini yang pokoknya ya saya datanglah ke rumah orang Farisi itu. Dalam hitung-hitungan yang gak ada aku di dalamnya. Tidak ada akunya, tanggalkan pride-nya kita. Datang, ingat kasih karunia Tuhan. Kemudian Tuhan lanjutkan dan Tuhan bilang tunjuk kepada perempuan ini. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyeka rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Kita berhenti sebentar ya. Saudara, wanita ini datang enggak ada agenda akunya. Dan kalau di tradisi orang Yahudi ya, menerima tamu itu selalu ada baskom untuk cuci kaki dulu. Dan orang yang punya rumah itu yang mencuci kakinya tamu. Itu tradisinya. Tapi Simon gak melakukan itu. Dan saudara, wanita ini itu sudah datang terlebih dahulu sebelum Yesus datang. Jadi dia sudah melihat kejadian itu dari awal. Dari Yesus datang dia lihat loh, kok kakinya gak dibasuh gitu ya. Kok kakinya gak dibasuh? Sehingga dia menghampiri Yesus. Dia basuh kaki Yesus, gak ada air, pakai air matanya udah basah. Gak ada kain, pakai rambutnya. Saudara, bedanya wanita yang terkenal berdosa ini dengan orang Farisi yang dianggap orang benar. Yang reputasinya, wah istilahnya orang Farisi gitu loh. Yang hafal kitab-kitab gitu loh, saudara. Bedanya di mana? Miris ya. Ternyata orang berdosa ini, cara dia menghampiri Tuhan dengan cara yang dianggap orang benar, orang manusia. Caranya menghampiri Tuhan itu beda. Dua-duanya ingin jumpa Yesus. Simon orang Farisi berjumpa Yesus gak susah, undang makan ke rumah. Ya. Dia tuh kayak punya akses gitu loh. Dia tuh kayak punya WA-nya gitu loh, chat gitu. Ayo makan gitu ya. Tapi coba lihat ya. Dua-dua mau ketemu Yesus. Tapi yang pertama orang Farisi ini gak susah ketemu Yesus. Bisa ngobrol, bisa makan bersama. Tapi wanita ini mau ketemu susah. Harus memberanikan diri, merisikokan digosipin orang. Tapi dia datang lebih awal.
harga yang dia bayar. Datang lebih awal, dia membawa apa? Dia membawa dirinya sepenuhnya, tidak ada agenda pribadinya. Dia bawa hanya berjumpa Yesus untuk Yesus. I only want Jesus. It's that all I want. I don't care about everyone else. Saya gak peduli sama yang lain-lain. Pokoknya saya mau Tuhan Yesus. Mau orang kanan kiri menganggap aku aneh, nangis-nangis di gereja. Saya gak bisa peduli. Soalnya saya sudah terbawa arus Senin sampai Sabtu, kerjaan, masalah, sibuk. Kalau cuma 1 hari di rumah Tuhan, kalau saya mau nangis, saya nangis sampai puas dalam hadirat Tuhan. Saya gak mau peduli dengan kaki kanan kiri saya. Saya kalau mau angkat tangan, 2 angkat tangan sekaligus. Kalau saya mau menari buat Tuhan, saya sudah menari saja buat Tuhan. Saya gak perlu memikirkan orang kanan kiri. Saya mikir apa ya, ini kok norak banget ya. Wanita ini datang lebih awal, dia lihat. Loh, Simon kok gak basuh kakinya Yesus? Orang yang prideful. Tradisi yang harusnya owner membasuh kakinya tamu, gak dilakukannya. Dia punya pride-nya. Dia tidak mau membungkukkan dan membasuh kaki orang yang diundangnya. Wanita itu bilang, aku saja. Dan dia lihat, gak ada air. Dia menangis karena buat dia bisa dekat sama Yesus dicium-cium. Dan juga adalah sebuah tradisi untuk orang Yahudi kalau ketemu tamu itu proskuneo. Proskuneo itu hanya cium salam. Cium phileo gitu ya. Itu yang mereka lakukan. Dan dia juga lihat loh, Simon kok gak mencium? Yesus bilang kan, aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku, engkau tidak mencium aku. Tapi wanita ini mendekat, aduh Yesus. Dan dia lihat gak ada air. Ya sudah, dengan air mataku. Saudara bisa gak basuh kaki itu dengan 1 tetes? Itu malah ngotor-ngotorin. Kenapa orang Yahudi itu membasuh kaki? Karena mereka pakai sandal. Dan buat mereka kaki itu paling kotor. Bagian tubuh paling kotor. Bagian tubuh paling kotor yang harus dibasuh sebelum masuk rumah. 1 tetes gak cukup. Dia menangis sampai kaki Tuhan Yesus itu dibasuh dengan air matanya. Dan saudara tahu, rambut itu adalah mahkota seorang wanita. Dan dia lepaskan rambutnya dan dia seka dengan rambutnya. Dia taruh mahkotanya. Saudara, waktu kita datang menghampiri Yesus, ditaruhkah mahkota pencapaian kita? Ditanggalkankah pride-nya kita? Wanita ini meletakkan mahkotanya. Wanita ini tidak datang dengan masalahnya bahkan. Apalagi kalau kita sudah ikut Tuhan lama, sudah mencicipi berkat. Sudah punya pencapaian. Sudah dikenal, punya posisi, punya jabatan. Apakah kita datang Tuhan? Kita datang ke rumah Tuhan. Gak tahu siapa aku. Yesus aja juru selamat dunia. Belum semua orang lo kenal. Makanya kita mengabarkan Injil. Kita ini siapa sehingga kita bisa bilang gak tahu siapa aku. Ya jelas lah. Siapa kita ini, manusia cuman debu dan tanah kok. Wanita ini memakai rambutnya yang adalah mahkota. Itu adalah lambang. Kita meletakkan mahkota kita. Dan dia menyekanya dengan rambutnya. Dan dia menuangi Yesus dengan minyak. Dia tidak terburu-buru. Dia tidak terburu-buru dan dia terus mencium kaki Yesus. Dan saudara, bahasa yang ditunjukkan oleh wanita ini mencium terus-menerus. Dalam bahasanya adalah worship. Dia terus-menerus mencium kakinya Yesus. Dia terus mencium kakinya Yesus. Dia menyembah. Dia berlama-lama. Datang menghampiri Tuhan bukan cuma meletakkan mahkota. Datang menghampiri Tuhan bukan cuma kasih 15 menit. Datang menghampiri Tuhan bukan cuma oke, perlu saat teduh, saya saat teduh. Tapi di sini dikatakan kita orang berdosa yang sudah diampuni. Kita berlama-lama menyembah Dia. Berlama-lama di bawah kaki Tuhan. Dikatakan seperti anjing menjilat tangan tuannya. Seperti anjing yang terus menjilat kaki tuannya. Saya punya anjing yang besar, anjing Labrador gitu ya. Gak usah saya pergi lama. Saya pergi kerja aja, malam kalau pulang dia happy sekali, ekornya goyang. Dia langsung campak saya. Kemudian saya duduk sama dia, saya ngobrol gitu. Ya apa kamu? Waktu saya ngobrol,
Tidak henti-hentinya kaki saya dijilat. Gak selesai kaki kanan, kaki kiri. Dari telapak sampai kepada betis. Selesai itu gak selesai sampai tangan saya dijilat. Saya silakanlah. Dia gak selesai-selesai karena dia mau berlama-lama. Tapi memang ada kok ibarat seperti anjing menjilat tangan tuannya. Yang berlama-lama menikmati, dan ini yang perempuan itu lakukan. Dia mencium. Dia membangun hubungannya dengan mempersiapkan dirinya, meletakkan mahkotanya, berjumpa dengan Yesus. Saudara, beda ya sama orang Farisi yang mengundang hanya formalitas. Karena Yesus terkenal, wah saya undang orang terkenal Saya undang orang terkenal untuk makan. Tapi kalau wanita ini, ibarat ya, jangan wanita ini deh, ibarat kita ini niat kita berjumpa sama seseorang, belikan makanan sama kita masakin makanan beda ya. Beda ya. Itu ada sebuah niat. Dipikirkan masakan kesukaannya, makanan kesukaannya apa, kemudian dimasakin gitu ya. Bukan cuma formalitas ngundang, bawa ke restoran yang paling mahal. Nggak bisa sembanding dengan air matanya, dengan rambutnya menyeka, dengan minyak wangi yang sudah dibawa loh. Wanita ini bawa loh waktu datang itu 1 botol yang mahal. Dituangi mengurapi Yesus. Dan setelah kejadian itu, setelah Yesus bilang, wanita ini engkau tidak membasuh kakiku, wanita ini membasuh kakiku. Engkau tidak mencium aku tapi sejak aku masuk. Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, lanjut 47 sampai 50. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu. Nah Tuhan tahu kan? Orang Farisi itu awal bilang, masa dia gak tahu, jika ia nabi tentu ia tahu siapakah orang. Dan perempuan yang menjamahnya ini tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Tahu kok, buktinya Tuhan bilang dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, ayat yang 47 sampai kepada 50 tadi. Ada 2 link yang saling bersangkut paut dan saling berhubungan. Oleh karena dia beriman, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau bisa garis bawahi di Alkitab, imanlah yang otomatis membuat orang berbuat kasih. Tuhan bilang wanita ini beriman, dan Tuhan bilang di ayat sebelumnya, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi garis bawahi kata iman, garis bawahi banyak berbuat kasih. Hasil yang sangat natural bagi orang beriman adalah mengalir kasih dari hidupnya. Itu sudah sangat natural, gak perlu dipaksakan. Orang berdosa yang diampuni, gimana bisa diampuni? Ya pertama percaya sama Yesus. Beriman, hasil daripada beriman yang sangat natural apa? Berbuat kasih. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat pelajaran wanita yang mengurapi Yesus ini? Ada 3 poin sederhana, Bapak Ibu bisa lihat. Boleh tolong tayangkan. Anda bawa pulang sebagai orang yang sudah diampuni. Mari kita sama-sama datang menghampiri Tuhan dengan hati yang terbuka. Menanggalkan segala pride keakuan kita. Datang kepada Tuhan, hampiri dia dengan hati yang terbuka, yang mau katakan amin. Yang kedua, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Berlama-lama mencium kaki Yesus. Saudara, berlama-lama di pagi hari jangan terburu-buru dong. Duduk dulu di bawah kaki Tuhan. Jangan terburu-buru. Malam pun ucapkan syukur dulu, jangan terburu-buru. Apa sih yang kita kejar? Susah payah tidak menambahkan, jerih payah perlu. Susah payah tidak menambahkan apa-apa,
Berkat itu datang dikaruniakan dari surga Bapak Ibu. Bangunlah hubungan nantikan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu pribadi yang mempersiapkan diri. Seperti saya sudah jelaskan, beda sekali cara berjumpanya wanita ini dan cara berjumpanya orang Farisi ini. Kalau kita kontraskan, beda banget. Yang mana yang Bapak Ibu pilih? Saya memilih walaupun dia terkenal sebagai orang yang berdosa, tapi apa yang dia lakukan sangat menginspirasi. Dan yang terakhir, menceritakan sebagai orang yang diampuni dosa-dosanya. Kita menceritakan, berbuat kasih yang banyak Bapak Ibu. Karena itulah cara terbaik selain daripada kita ngomong. Bukan cuman hanya ngomong saja, tapi perbuatan berbicara lebih kencang daripada omongan kita. Menceritakan perbuatan baik Tuhan. Berbuat baiklah, banyak-banyak berbuat kasih. Tapi banyak-banyaklah bersaksi juga. Bersaksi akan kebaikan Tuhan. Karena wanita ini datang berjumpa kepada Yesus. Dosanya diampuni. Tuhan bilang apa? Dosamu banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saya selesai, saya tutup. Saya berdoa agar hari Minggu seperti ini kita bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi Bapak Ibu juga diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita tepuk tangan untuk kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah lewat kebenarannya yang disampaikan.